Ardon Jashari gagal di Milan. Media Italia, bukan karena tidak berbakat. Media Italia mengungkap 3 alasan utama di balik kegagalan Ardon Jashari bersama AC Milan. Fakta yang paling mengejutkan, bukan karena tidak berbakat. Media Italia yang berbasis di Milano, La Gazzetta dello Sport melakukan analisis mendalam terhadap musim pertama Ardon Jashari di AC Milan dan menemukan bahwa penyebab kegagalannya bukan semata soal kualitas. Ada 3 faktor struktural yang saling bertumpuk hingga membuat proses adaptasinya menjadi sangat terhambat sejak hari pertama. Masalah pertama bermula bahkan sebelum musim dimulai. Negosiasi panjang antara Milan dan klub Brugge yang berlangsung alot hingga akhir. Bursa transfer memaksa Jashari berlatih sendirian dan melewatkan seluruh pramusim. Tanpa pondasi pre-season yang solid, adaptasi terhadap liga baru dan lingkungan baru menjadi jauh lebih sulit dan lebih lambat dari seharusnya. Masalah kedua datang dari cedera. Benturan dalam sesi latihan dengan Santiago Gimenez mengakibatkan patah tulang fibula pada akhir Agustus, memaksanya absen selama hampir 2 bulan penuh. Dampaknya berlipat ganda. Menit bermain yang hilang berarti adaptasi yang semakin tertunda di Liga Italia yang tempo dan intensitasnya berbeda dari Belgian Pro League. Masalah ketiga adalah beban tag harga 34 juta euro lebih yang menempel di punggungnya sejak tiba. Allegri, sulitnya Milan berubah. Kembalinya Modric hampir mustahil. Skuad AC Milan berada di bawah tekanan jelang laga penting melawan Atalanta pada hari Minggu. Pelatih Massimiliano Allegri mengisyaratkan kemungkinan perubahan strategi dengan menurunkan 3 penyerang. Meskipun kembalinya Luka Modric untuk pertandingan terakhir musim ini melawan Cagliari dianggap nyaris mustahil. Milan tengah menghadapi periode sulit setelah hanya meraih 1 kemenangan dalam 5 pertandingan terakhir dan mencetak 1 gol saja. Rumor dari Italia mengindikasikan bahwa Santiago Gimenez akan dimainkan sejak awal di San Siro melawan Atalanta. Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Allegri memberikan petunjuk tentang rencananya. Jika Gimenez bermain, akan ada 1 atau 2 pemain yang bergerak di sekelilingnya, ungkap Allegri, yang membuka peluang untuk formasi menyerang dengan 3 pemain. Lebih lanjut, Allegri menyatakan bahwa meskipun ada tekanan untuk lolos ke Liga Champions, setiap pemain harus fokus pada 3 pertandingan tersisa. Kami memiliki keunggulan 3 poin. Jika berhasil lolos ke Liga Champions, itu berarti kami pantas mendapatkannya. Kita mulai mini musim 3 pertandingan ini dari sekarang. Jelasnya, selain Modric dan Tomori yang masih absen, Allegri menegaskan bahwa seluruh pemain lain siap diturunkan. Cedera yang dialami Luka Modric saat melawan Juventus 2 minggu lalu memaksanya menjalani operasi tulang pipi dan berlatih terpisah di Milanello. Allegri hampir pasti menutup kemungkinan Modric tampil di laga terakhir. Meskipun Modric selalu hadir di Milanello untuk berlatih, hampir tidak mungkin dia akan turun di lapangan untuk pertandingan terakhir, ujar Allegri. Allegri juga menegaskan komitmennya untuk tetap bersama AC Milan. Meskipun ada rumor ketegangan dengan CEO Giorgio Furlani, dia menekankan pentingnya bekerja untuk klub dan mempertahankan DNA kemenangan Milan. Siapapun yang berada di Milan harus bekerja untuk klub dan mempertahankan DNA yang mulia ini. Target pribadi harus dikesampingkan. Tujuan kolektif adalah lolos ke Liga Champions, tegas Allegri. Allegri tegaskan komitmen penuh untuk masa depan di Milan. Di tengah ketegangan yang menyelimuti stadion Giuseppe Meazza, Massimiliano Allegri dengan tegas menyatakan keinginannya untuk tetap bersama AC Milan selama mungkin. Dukungan dari para penggemar setia Rossoneri sepanjang musim ini mendapatkan apresiasi khusus dari sang pelatih. Meskipun performa Milan dalam 5 pertandingan terakhir hanya menyisakan 1 kemenangan, Allegri berusaha menjaga semangat timnya di tengah persaingan sengit dengan Roma yang hanya terpaut 3 poin. Di San Siro, suasana semakin memanas dengan rencana protes supporter terhadap CEO Giorgio Furlani. Allegri, dalam konferensi persnya, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para pendukung yang selalu memenuhi stadion sejak awal musim. Ia berharap dukungan itu akan berlanjut saat Milan menghadapi laga krusial melawan Atalanta, terutama karena tim belum meraih kemenangan di kandang dalam beberapa waktu terakhir. Milan menghadapi tantangan besar tanpa Luka Modric yang cedera dan Fikayo Tomori yang harus absen karena suspensi. Namun, Allegri tetap berpandangan positif meski baru saja mengalami kekalahan pahit dari Sassuolo. Ia menekankan bahwa hasil pertandingan berikutnya bisa mengubah segalanya, dan nasib mereka di Liga Champions masih berada di tangan mereka sendiri. Rumor mengenai masa depan Allegri di Milan terus berhembus, terutama terkait hubungannya dengan Furlani dan spekulasi tentang kemungkinan dirinya menjadi pelatih tim nasional Italia. Namun, Allegri menegaskan fokusnya saat ini sepenuhnya untuk Milan, baik untuk pertandingan yang tersisa musim ini maupun untuk musim depan. Dengan dedikasi selama 10 bulan terakhir, ia berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi klub dan berharap dapat bertahan di Milan selama mungkin. Manchester United mulai dekati AC Milan. Strahinja Pavlovic.
Manchester United dikabarkan telah memulai diskusi dengan pihak AC Milan. Strahinja Pavlovic, menjelang jendela transfer musim panas, Manchester United kemungkinan akan menambah beberapa pemain ke dalam skuad mereka di musim panas tahun ini. Bek tengah tampaknya tidak ada dalam daftar prioritas mereka, tetapi United terus dikaitkan dengan beberapa pemain. Calcio Mercato kini mengklaim bahwa Manchester United telah menjalin kontak dengan pihak Strahinja Pavlovic. Mereka siap menawarkan gaji yang signifikan untuk membujuk bintang Serbia itu meninggalkan AC Milan. Namun, Manchester United bukanlah satu-satunya klub yang memburu pemain tersebut. Beberapa klub Liga Pro Saudi, serta Chelsea, tampaknya tertarik untuk merekrut bek tengah berusia 24 tahun itu. Milan mungkin terbuka untuk menjual Pavlovic di musim panas meskipun mereka lolos ke Liga Champions. AC Milan siap menuntut setidaknya 43 juta pound untuk melepas Pavlovic. Pavlovic adalah bek tengah berkaki kiri, tetapi Setan Merah juga memiliki pemain yang mumpuni di posisi tersebut. Dalam diri Aiden Heaven, mereka memiliki pemain pengganti kelas atas untuk Martinez di posisi bek tengah kiri. Strahinja Pavlovic adalah pemain dengan atribut yang bagus. Dia telah menyelesaikan 91% umpannya di Serie A, memenangkan 5 duel dan 2 tackle per pertandingan. Dia rata-rata melakukan 3 perebutan bola dan 4 sapuan bola. Dengan tinggi 194 cm, ia memiliki kemampuan duel udara dan fisik yang dominan di lini belakang. Namun demikian, kecil kemungkinan United akan merekrutnya mengingat 5 bek tengah berkualitas yang sudah ada di skuad tim utama. Dia masih berpeluang bermain di Premier League musim depan bersama Chelsea atau klub lain. Agen kunjungi Milan, bahas Robert Lewandowski dan tawarkan David Alaba. Fabrizio Romano mengklaim agen Pini Zahavi kunjungi AC Milan secara diam-diam. Mereka duduk bersama membahas Robert Lewandowski dan David Alaba, pakar bursa transfer Italia. Fabrizio Romano mengungkap bahwa agen Super Pini Zahavi menghabiskan 2 hingga 3 hari di Milan secara diam-diam pekan lalu untuk menjalin serangkaian pertemuan dengan perwakilan klub-klub Italia. Kunjungan itu jauh lebih luas dari sekadar membahas satu nama pemain. Zahavi mewakili banyak pemain besar, termasuk Robert Lewandowski dan David Alaba, 2 nama yang sangat relevan bagi kebutuhan AC Milan musim panas ini. Dalam pertemuan tersebut, kedua nama itu dikabarkan masuk dalam agenda pembahasan, dan masuk dalam pertimbangan pihak manajemen. Zahavi memiliki banyak klien yang kontraknya akan habis. Salah satunya adalah David Alaba. Bek Real Madrid itu akan meninggalkan Madrid di akhir musim karena kontraknya tidak akan diperpanjang. Banyak yang sudah bergerak, di Eropa maupun di luar, ujar Romano dalam video di kanal YouTube-nya. Dikutip Milan News. Alaba, bek serbaguna Austria pemilik 39 trofi sepanjang karir, mendapat sambutan dari banyak penjuru. Saudi Arabia, MLS, serta sejumlah klub Italia dan Eropa lainnya disebut Romano sudah melakukan pendekatan. Dibidik AC Milan, Alexander Sorloth minta jaminan menit bermain. Alexander Sorloth jadi salah satu nama terpanas untuk bergabung dengan AC Milan. Pemain asal Norwegia tersebut minta jaminan menit bermain yang cukup. Dalam beberapa pekan terakhir, nama Alexander Sorloth dari Atletico Madrid terus menguat sebagai salah satu kandidat utama AC Milan untuk mengisi posisi striker untuk musim 2026-27. Menurut laporan Tuttosport, penyerang timnas Norwegia itu sebagai salah satu nama terpanas saat ini dalam pencarian nomor 9 baru Rossoneri. Sorloth saat ini bermain di Atletico Madrid namun jarang mendapat kesempatan dari awal sebagai starter. Pelatih Diego Simeone lebih memilih duet Antoine Griezmann dan Julian Alvarez, membuat sang striker berusia 30 tahun itu semakin serius mempertimbangkan kepindahan demi mendapat waktu bermain reguler. Atletico Madrid mematok harga jual Sorloth di angka minimal 25 juta euro. Sebuah nilai yang sangat terjangkau dibandingkan hampir semua target striker lain yang dikaitkan dengan Milan musim panas ini. Profil fisiknya yang tinggi besar dengan kemampuan duel udara dan naluri mencetak gol yang teruji cocok dengan apa yang selama ini diminta Allegri. Catatan Sorloth musim ini menunjukkan 20 gol dari 35 penampilan meski jarang tampil penuh 90 menit. Sebelumnya ia mencetak 23 gol bersama Villarreal musim 2023-24, membuktikan produktivitas yang konsisten di La Liga.